Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar tentang tema 1 mata pelajaran PPKN. Sebelum belajar kita membaca doa dulu bersama-sama dengan baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga belajar kita pada pagi hari ini dapat lancar dan keadaan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Pada kesempatan pagi hari ini tentang PPKN, yaitu kita akan belajar tentang materi. Kalian itu diharapkan nanti bisa menganalisis penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kemudian keterampilannya kalian itu diharapkan bisa menyajikan hasil analisis pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tentunya kalian hafal kan tentang Pancasila, sila-sila ada dalam Pancasila. Nah, ya, sila pertama yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya. Nah, setiap sila di dalam Pancasila itu memiliki nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa. Sila ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Ketuhanan di dalam dalam Pancasila, sila yang pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, terkandung nilai ketuhanan. Nilai ketuhanan itu apa? Nilai ketuhanan ialah nilai yang menggambarkan bahwa rakyat Indonesia adalah rakyat yang meyakini akan adanya Tuhan. Dengan keyakinan tersebut, maka secara langsung harus bertakwa kepada Tuhan dan menjalankan aturan-aturan yang ada di dalam agama oleh setiap pemeluknya. Dengan kata lain, menjalankan semua perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Itu yang berkaitan yang dimaksud dengan nilai ketuhanan. Jadi nilai yang menggambarkan bahwa rakyat Indonesia itu memiliki agama. Nah, implementasinya nilai ketuhanan itu bahwa kita harus percaya dan takwa. Takwa itu tadi kan apa coba? Paham kalian takwa? Masih ingat? Takwa itu berarti menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Jadi, percaya dan takwa terhadap Tuhan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Kita sebagai umat apa? Umat Islam. Maka kita harus percaya dan takwa kepada Allah. Kemudian menghormati dan bekerjasama antar pemeluk agama dan menganut kepercayaan yang berbeda-beda sehingga terbina kerukunan hidup. Jadi antara agama yang satu dengan yang lain itu harus saling toleransi. Jadi harus saling menghargai, menghormati. Kita tidak boleh memaksakan agama kita kepada orang lain. Itu. Jadi nilai ketuhanan yang ada di dalam sila pertama yaitu nilai-nilainya. Yang pertama takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. Kemudian toleransi dan menghormati kepada agama atau kepercayaan lain. Yang ketiga harus rukun antar umat beragama. Karena di Indonesia itu tidak hanya beragama Islam, tapi ada agama-agama lain. Contohnya Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, dan kepercayaan. Jadi satu dengan yang lain, agama satu dengan yang lain itu harus saling menghormati dan tidak boleh memaksakan. Kemudian sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Contoh di situ ada gambar-gambarnya juga. Kita
Misalnya ada orang yang meminta-minta memberi, ada teman kita yang jatuh kita tolong. Itu termasuk dalam nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sila yang kedua. Misalnya ada orang kerja bakti, kita memberikan. Nah, bantuan berupa apa? Makanan, minuman gitu. Nah, itu. Jadi nilai kemanusiaan yang adil dan beradab yang pertama adalah persamaan derajat antara satu dengan manusia satu dengan yang lain itu sama, tidak ada yang berbeda di mata Allah. Yang membedakan hanya ketakwaannya. Orang kaya, orang miskin di mata Allah itu sama derajatnya. Kemudian yang kedua, menghargai hak asasi manusia. Jadi kita tidak boleh memaksakan hak orang lain, ya. Hak kita ke orang lain nggak boleh kita paksakan. Kemudian yang ketiga, solidaritas antar sesama manusia. Tadi saling menolong, misalnya ada teman jatuh ditolong. Teman misalnya tidak bawa pensil, kamu misalnya memberi pinjaman pensil untuk menulis. Nah, seperti itu. Kemudian apabila ada teman kamu yang bertikai, tukaran, nah itu kamu bisa mendamaikan, perdamaian. Kemudian sila yang ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Nah, sila ini ya berhubungan dengan perilaku kita sebagai warga negara Indonesia untuk bersatu membangun negeri ini agar menjadi bangsa Indonesia yang apa? Yang maju, tentram, damai. Nah, itu. Sikap yang sesuai dengan sila ketiga diantaranya adalah gotong royong, kerja bakti, misalnya membersihkan solokan bersama-sama, gotong royong membangun rumah orang yang misalnya kekurangan. Nah, itu. Kemudian mempelajari kesenian dari daerah lain. Kemudian cinta tanah air dan bangsa, bangga sebagai bangsa Indonesia. Saling menghormati adanya perbedaan suku, ras, etnis, dan agama. Tidak membeda-bedakan warna kulit dan suku. Tuh. Itu sikap yang sesuai dengan sila yang ketiga. Kemudian yang berkaitan dengan nilai yang terkandung dari sila keempat. Sila keempat Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini berhubungan dengan perilaku kita untuk selalu bermusyawarah dalam menyelesaikan suatu masalah. Bila ada masalah maka kita musyawarahkan mana ya solusi yang terbaik. Yang diambil mana yang terbaik maka yang diambil. Setiap orang boleh berpendapat. Nah, nanti dari pendapat itu ditampung kemudian diambil yang terbaik. Kemudian nilai-nilai yang terkandung di dalamnya diantaranya bisa selalu mengedepankan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam menyelesaikan masalah. Tuh. Jadi suatu masalah itu dilakukan untuk mencapai mufakat, kesepakatan bersama itu mufakat. Kemudian tidak memaksakan kehendak orang lain. Misalnya dalam musyawarah tentunya ada orang yang mengemukakan pendapat satu dengan yang lain pendapatnya berbeda. Nah, kita itu tidak boleh memaksakan pendapat kita itu diterima, yang diterima tidak boleh. Karena apa? Pendapat yang diterima itu adalah pendapat yang terbaik. Kemudian pendapat itu disepakati bersama. Kalau semuanya sepakat, yang tidak sepakat misalnya yang banyak yang sepakat dan itu yang digunakan, maka yang tidak sepakat itu harus menghargai. Kemudian kesepakatan itu juga harus mengutamakan kepentingan masyarakat, kepentingan orang bersama, masyarakat, bangsa dan negara. Tidak boleh kepentingan yang mementingkan diri sendiri. Kemudian yang keempat, menghormati hasil musyawarah. Yang kelima, ikut serta dalam pemilihan umum. Selanjutnya, nilai yang terkandung dalam sila kelima Pancasila yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Sila ini berhubungan dengan perilaku kita dalam bersikap adil pada semua orang. Contohnya, berusaha menolong orang lain sesuai kemampuan. Kalau kemampuan kita yang bisa memberikan tenaga, ya tenaga. Berikan kita tidak bisa tenaga, bisa dengan uang, itu pun bisa. Kemudian menghargai hasil karya orang lain. Yang ketiga, tidak mengintimidasi orang dengan hak milik kita. Kemudian selanjutnya kemudian menjunjung tinggi nilai kekeluargaan. Kemudian menghormati hak dan kewajiban orang lain. Nah, itu di situ juga gambarnya sudah ada di situ contohnya. Tuh. Itu yang berkaitan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, sila pertama sampai sila kelima. Kalian bisa pelajari lebih dalam lagi di buku paket ya. Di situ sudah dijelaskan lebih mendetail. Mungkin hanya ini yang Bu Guru sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Semoga kalian bisa paham ya. Kita akhiri belajar pada pagi hari dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.